Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan lagi di halaman 83. Peristiwa yang bagian B, peristiwa Isra Miraj. Kemarin kita sudah mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril pergi ke langit ketujuh. Dan pada saat itu, pada saat berada di Hatim, di sebuah tempat di Ka'bah, malaikat Jibril kemudian datang dan membelah dada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian dicuci dengan air zam-zam. Dan dimasukkanlah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW iman dan hikmah yang disediakan oleh malaikat Jibril dalam bejana emas. Dengan dibimbing oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan menaiki buraq. Yaitu dalam perjalanan Nabi melewati Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Dan dalam perjalanan Nabi berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah dan menjadi imam bagi nabi-nabi sebelumnya. Lalu setelah itu malaikat Jibril datang membawa 2 gelas berisi susu dan arak. Kemudian malaikat Jibril menyuruh untuk memilih salah satu dan disuruh untuk meminum salah satu, dan Nabi Muhammad SAW mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Lalu malaikat Jibril berkata, "Engkau di atas fitrah, seandainya engkau memilih arak, niscaya akan sesatlah umatmu." Lalu setelah itu Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril naik ke langit, dan malaikat Jibril meminta penjaga agar membuka pintu. Dan itu kalian bisa baca sendiri percakapan antara malaikat Jibril dengan penjaga pintu itu ya. Lalu setelah itu penjaga langsung membuka pintu, lalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Dan wujudnya bisa dilihat samar-samar, wujud berwarna hitam sebelah kanan dan kiri Nabi Adam. Jika melihat ke kanan, Nabi Adam alaihissalam tertawa. Jika lihat di kiri, Nabi Adam alaihissalam kelihatan menangis. Karena yang sebelah kanan adalah ahli surga dan sebelah kiri adalah ahli neraka. Lalu mereka berdua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril, melanjutkan perjalanan ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Lalu dilanjutkan ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita buka lagi halaman 84. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon yang rindang. Mengalir 4 sungai, 2 di surga dan 2 di luarnya. Di sini Nabi Muhammad SAW dapat melihat wujud asli malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju mustawa seorang diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Setelah mendapat perintah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW turun hingga ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meringankan perintah tersebut, karena umat Nabi Muhammad tidak akan kuat mengerjakan perintah tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi keringanan sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Setelah menerima perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW kembali ke dunia ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, peristiwa tersebut, Isra Miraj, telah memberikan tambahan keimanan, ketahanan, ketetapan, serta keyakinan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran Islam sampai titik darah penghabisan. Bagian C, peristiwa-peristiwa dalam Isra Miraj yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah gambarannya. Di nomor 1, Nabi Muhammad SAW melihat gambaran orang-orang yang berzina, yaitu melihat beberapa orang yang membawa daging, di sebelahnya ada daging yang busuk. Namun orang justru mengambil daging yang busuk dan membuang daging yang baik. Jadi gambar pertama itu gambar orang yang zina, melihat beberapa orang yang membawa daging,
dan ada daging busuk, tapi mereka memilih daging yang busuk. Nomor 2 itu tentang gambaran orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyaksikan orang yang tak henti-hentinya memanen hasil tanamannya. Jika kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang berjuang membela agama kita, agama Islam, maka amal kita di akhirat nanti akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Dan gambarannya adalah kita tidak henti-hentinya memanen hasil tanaman gitu. Nomor 3 itu Nabi Muhammad SAW mencium bau harum yang datangnya dari kuburan Masitoh dan keluarganya yang dibunuh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang Masitoh ini, tentang keluarganya yang dimasak hidup-hidup karena membela agama Islam, karena tidak mau menyembah Fir'aun. Dan seluruh keluarganya dimusnahkan, disiksa hingga meninggal, dan kuburannya berbau harum. Seperti itu. Nomor 4, tentang hukuman bagi orang yang suka makan riba. Maka gambarannya adalah orang yang perutnya sangat besar sehingga sulit untuk berjalan. Itu kaitan di neraka dan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu nomor 5 itu tentang orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Maka diperlihatkanlah orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah terpotong kemudian tersambung kembali, begitu seterusnya berulang-ulang. Nomor 6, Nabi juga diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan, tidak tersenyum dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Sekarang kerjakan tugasnya. Ada 10 soal. Coba bacakan ya. Nomor 1, dengan mengendari apakah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj? Nomor 2, melewati tempat-tempat apa sajakah Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke langit? Nomor 3, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi siapa saja? Nomor 4, pada saat Nabi Muhammad SAW sampai di mustawa seorang diri, apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW? Pertama kali. Nomor 5, mengapa Nabi Musa AS menyarankan untuk mengurangi jumlah rakaat sholat kepada Nabi Muhammad SAW? Nomor 6, bagaimanakah gambaran orang-orang yang berzina yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW? Nomor 7, bagaimanakah gambaran orang-orang yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW? Nomor 8, di manakah Nabi Muhammad SAW mencium bau yang sangat harum? Nomor 9, bagaimanakah gambaran orang yang suka makan riba yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW? Nomor 10, bagaimanakah gambaran orang yang suka berdusta dan yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW? Kerjakan ini di buku tulis, tidak perlu tulis soalnya. Lalu kumpulkan ke Bapak di foto ya. Tulis saja jawabannya, karena 1-10 terlalu banyak soalnya, jadi tinggal tulis saja jawabannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.